Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Owen. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di pembelajaran 2 ada pelajaran matematika, PPKN, dan SBDP ya adik-adik. Di halaman 7 sampai dengan halaman 16. Dan adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada tema untuk di tema kelas dan di kelas dan tema tersebut ya. Seperti ini kan kelas 3 tema 3. Kemudian nanti akan ada juga subtema-subtema lain dan pembelajaran lain di sini. Kalau nggak ada di sini, bisa juga klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti ada daftarnya nih adik-adik, playlist kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Misalnya sekarang adik-adik kan kelas 4 ya, bisa cek di playlist kelas 4 tema 1 sampai 8. Diklik di sini. Nanti akan masuk ke playlist di kelas 4. Contohnya nih, kelas 4 tema 1, matematika kelas 4, kelas 4 tema 2, dan seterusnya nanti ada di sini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2, klik putar semua. Nanti video yang paling pertama diputar adalah video yang paling awal halamannya. Nih, seperti ini nih. Ini video pertama, video kedua, dan nanti berurutan halamannya ya. Jadi adik-adik tinggal lihat aja, scroll ke bawah, cari halamannya halaman berapa ya. Yuk kita mulai adik-adik. Ini ada Beni, kata Beni, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Nah, itu ya adik-adik ya kata Beni ya. Jadi kita mau bahas tentang manfaat tumbuhan ya dan apa sih hak dan kewajiban kita terkait tumbuhan. Nah, sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi kan ya adik-adik. Nah, betapa banyak sekali manfaat padi untuk kita. Kita makan nasi setiap hari itu asalnya dari padi. Kemudian sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni ya, adik-adik juga dan Karina juga. Jadi kita makan nasi sebagai makanan pokok kita. Nah, kemudian setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama ya. Nah, di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya aja. Yang secukupnya itu adalah kira-kira kita lagi lapar banget atau enggak. Atau misalnya kalau malam mungkin jangan terlalu banyak makannya supaya tidak kembung perutnya dan lain-lain ya. Nah, adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya nih, berarti kebanyakan ya ambilnya ya. Alasannya adalah ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Nah, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya adik-adik. Nah, dia selalu mengambil secukupnya. Nah, kemudian sekarang diskusikan dengan kelompokmu apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya. Ya, jelaskan jawabanmu. Nah, kita lihat jawabannya di sebelah kanan. Nih ya, yang pertama, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Nah, tadi katanya di bacaan tadi, adik Beni itu tidak menghabiskan nasi yang diambilnya ketika makan. Ya, terus apa sih yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Nah, kalau Beni tuh dia ini nih, dia selalu menghabiskan makanannya ya. Dia selalu mengambil secukupnya aja ketika dia makan. Kemudian yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Nah, Beni atau adiknya? Nanti dijelaskan jawabannya ya adik-adik ya. Nah, di sini Kak Rina akan menjawab sikap yang paling bijak adalah sikap siapa adik-adik? Beni ya. Sikap Beni. Kenapa? Karena dia selalu mengambil nasi secukupnya aja ya dan juga menghabiskannya. Jadi sisa kalau sisa kan kita buang ya. Kalau misalnya Beni karena dia cukup terus sampai habis jadinya nggak ada sisanya jadi nggak dibuang. Kemudian yang keempat, ketika adik Beni membuang makanan siapa saja yang dirugikan? Jelaskan. Nah, yang pertama adalah ayah dan ibu bisa dirugikan karena sudah berusaha menyediakan makanan. Ya, makanan itu kan nasi itu kita beli, beras itu kita beli. Ya, jadi ayah dan ibu sudah membeli, sudah memasak, ibu sudah memasak, ya sudah menyajikan. Lalu petani juga, mereka tuh udah susah payah adik-adik menanam padi dan merubahnya menjadi beras. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa padi padi itu akan tumbuh menjadi matang ya, sudah matang siap untuk diolah ketika dia sudah 110 hari sampai 130 hari. Lama banget kan? Makanya kita harus
memanfaatkannya atau menghematnya. Nah, terus ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ya sudah ya, karena dia sudah makan. Ya, dia sudah makan, mendapatkan makanan dan makan bersama keluarga ya, jadi harmonis. Yang keenam, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Adik-adik jelaskan jawabannya. Nah, belum ya kalau dari segi kewajiban ya, karena apa? Karena dia sebenarnya kewajibannya adalah ketika sudah menghabiskan makanannya, jadi ini belum dilaksanakan. Lalu yang ketujuh, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya adik-adik? Sudah ya, jadi ketika Benny menghabiskan makanannya, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, kita akan lanjut ke bacaan berikutnya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen adik-adik. Kita menghirup udara ya, bernafas nih. Nah, itu menghirup oksigen. Lalu kita membuang nafas. Nah, itu kita mengeluarkan ini karbon dioksida. Ya. Nah, kita mengeluarkan karbon dioksida atau disingkatnya CO2. Kalau oksigen itu adalah O2. Nah, tanaman itu menyerap atau menghirup ya, menghirup karbon dioksida, tapi dia mengeluarkan O2. Ya, jadi itu sangat bermanfaat banget adik-adik buat kita. Nah, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya ya. Nah, salah satu cara bijak yaitu dengan tidak membuang-buang makanan ya, seperti cerita Benny dan adiknya tadi. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Benny nih ya, adik-adik, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Ya, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap harinya. Nah, kalau adik-adik gimana? Udah memanfaatkan makanan dengan baik? Udah ngabisin makanan belum? Nah, kalau masih suka sisa, ambil aja sedikit dulu. Kalau nanti misalnya lauknya masih sisa banyak, terus masih lapar, ya tinggal ditambahin lagi aja nasinya ya, sedikit demi sedikit ya. Nah, lalu sekarang kita lihat ada gambar ya. Judulnya berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, pertama ini adalah proses bagaimana nasi yang kita makan itu diolah. Ya, yang pertama nih ada sawah. Jadi padi itu ditanamnya di sawah. Pertama, sawahnya tuh harus dibajak dulu coba adik-adik. Sawahnya luas, terus dibajak seperti ini nih, adik-adik pasti kan capek banget ya. Ya, capek dan pasti mengeluarkan biaya juga. Lalu setelah itu, nah sebenarnya di antara ini nih, di antara ini dua, di antara sawah dibajak dan padi ditanam, itu ada proses di mana petani membuat bibit. Itu ada di pembelajaran sebelumnya. Nanti bisa lihat di kanan atas ini. Nah, jadi cara membuat bibit adalah gabah ya. Gabah tuh yang sudah jadi seperti ini, padi yang udah matang, itu direndam dan diberikan air mengalir supaya dia akan nanti tumbuh tunasnya ya. Nah, baru nanti ditanam seperti ini nih, kayak gini nih ya. Nah, prosesnya jadi ini ada satu lagi di sini. Kemudian setelah ditanam kayak gini kan capek ya adik-adik ya, nunduk terus, dia nancep-nancepin ke sini dengan diberi jarak. Lalu dengan selang sekitar dari sini ke sini kan sekitar 70 hari ya. Nah, dia baru mulai berbiji nih, muncul kayak gini nih. Ya, ini nih padinya nih adik-adik nih, gabahnya nanti. Ya. Nah, kan awal-awal muncul dia warnanya hijau ya. Nah, lama-lama itu nanti dia akan menguning dan sampai udah siap dipanen. Ya, itu adalah hari ke-120. Nah, lalu kemudian setelah dipanen, ini kan nanti dilepaskan dari ininya nih, biji padinya, dia akan dilepaskan dari daunnya dan tangkainya. Baru nanti, nah ini nih, padi dijemur dan digiling ya. Jadi dia diambil dari sawah, lalu dijemur, digiling, baru nih jadi ini nih, ya. Ini setelah digiling, dilepaskan kulit-kulit sekamnya, baru dia akan jadi beras. Nah, beras baru nanti adik-adik makan, ya. Nah, panjang banget kan prosesnya adik-adik. Jadi, bayangin gimana capeknya biaya yang udah dikeluarin oleh para petani ya untuk kita makan. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakannya. Sekarang ada 3 gambar. Ini gambar di hutan ya adik-adik ya. Lalu ini ada banyak pohon, tapi kok dia menebang. Ya. Lalu kalau yang kedua, ini sepertinya ada dayu ya. Kalau yang pakai bando biasanya dayu, dia lagi menanam pohon nih dari kecil ya pohonnya.
Yang C, wah pohon kecilnya kok diambil daunnya harusnya ada 2 nih di sini nih. Tapi diambil satu. Nakal ya. Nah, nah sekarang kita berdasarkan gambar 3 tadi, kita mau diskusi. Ada pertanyaan? Nanti kita kasih komentar atau kita kasih hasil diskusi dari gambar A apa, gambar B apa, gambar C apa. Pertanyaannya sama untuk masing-masing gambar ya. Nah, Karina akan buat sebelah kanan, nanti adik-adik tuliskan di sini. Karena kalau menulis Karina cukup lama dan nggak terlalu rapih ya. Nah, jadi contohnya nih, nomor 1. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, soalnya tuh sama, sudah Karina tulis di kanan. Nah, gambar A nanti adik-adik tulis di sini menebang pohon, terus menanam pohon, yang ini merusak tanaman. Ya, jadi nanti adik-adik masukin ke tabelnya, oke? Yuk ke nomor 2 pertanyaannya. Apakah tindakan tersebut sudah baik? Nah, ya mengapa? Nah, kalau yang gambar A tuh kurang baik. Kenapa sih? Ya karena dapat merusak lingkungan kalau kalau pohonnya ditebang-tebangin terus, nanti hutannya gundul ya, adik-adik bisa menyebabkan longsor dan banjir. Kalau yang kedua ini baik sekali nih Dayu ya, kenapa? Karena menjaga kelestarian tanaman. Dia menanam pohon atau tanaman. Yang C nggak baik karena merusak tanaman. Lalu dampak bagi lingkungan. Kalau yang A tadi hutan menjadi gundul ya. Terus kalau yang B lingkungannya menjadi hijau ya karena ditambah tanaman. Walaupun satu, tapi kalau ada 1.000 orang yang melakukan hal yang sama dengan Dayu berarti sudah ada 1.000 pohon baru ya. Gambar C dampaknya adalah banyak tanaman yang rusak. Coba kalau dia jalan dari rumah ke sekolah, satu pohon dia lihat dia cabut satu, pohon berikutnya cabut satu. Berapa pohon yang udah dia rusak ya. Kemudian berikutnya dampak bagi orang lain. Kalau yang gambar A, kalau hutan gundul itu bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Ya, siapa berarti yang mendapatkan dampaknya? Orang-orang yang tinggal di sekitar itu. Ya, nanti bisa longsor tanahnya. Lalu yang B. Nah, orang lain bisa menikmati lingkungan yang asri dan udara menjadi segar yang tinggal di dekat rumah Dayu ya. Kemudian yang C, orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan karena lingkungannya menjadi gersang. Ini kan kalau kalau tanaman ya adik-adik habis dicabut itu nanti dia akan kering. Ya, kalau tanamannya disiram lagi, dirawat lagi mungkin bisa bisa jadi bagus lagi, tapi kan ada prosesnya lagi ya. Lalu, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Kenapa? Iya, yang gambar A iya, karena apa namanya hak orang lain itu adalah untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, tapi dia malah membuangnya. Nah, kemudian gambar B tidak, ya tidak dirugikan karena menanam tanaman justru membantu orang lain. Yang gambar C iya dong merusak ya karena dia juga melanggar hak orang lain. Lalu, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya yang A belum? Ya harusnya hutan dimanfaatkan dengan bijak. Lalu gambar B, sudah karena menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C belum ya karena merusak tanaman tindakan yang tidak baik. Nah adik-adik jawabannya mungkin panjang karena memang soalnya banyak ya. Nih ya banyak yang harus diisi dan juga harus dijelaskan ya. Nih kan ini apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Kalau pertanyaannya cuma ini aja sampai titik di sini Karina bisa jawab belum. Tapi ada pertanyaan lagi mengapa? Ya berarti harus dijelaskan di sini ya. Nah, gini ya adik-adik ya penjelasan Kak Rina. Kadang-kadang soalnya suka diambil Kak Rina jawabannya kok panjang banget ya. Karena memang jawabannya perlu untuk diberikan ya. Tapi kalau mau disingkat ya silahkan. Atau gunakan bahasa sendiri. Ya, tidak masalah. Kemudian Kak Rina lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir sepertinya adik-adik sebentar. Ini udah tadi ya. Apakah kita apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau di gambar A, ya sebaiknya kita tidak menebang pohon sembarangan. Perlu ada sanksi atau sanksi itu hukuman bagi penebang pohon liar. Nah, biasanya adik-adik menebang pohon ya memang perlu dilakukan karena kita juga butuh kayu ya. Jadi pohon yang sudah ditebang seperti ini nantinya akan jadi kayu gelondongan. Nah, kayu itu manfaatnya banyak banget. Kita bisa bikin lemari, bikin meja, kursi. Rumah juga perlu kayu ya, tapi ada aturannya ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki izin ya. Jadi nggak boleh sembarangan kayak dia nih ya. Tadi yang A, sekarang yang B, menanam tanaman dan mengajak kurang M ya, mengajak orang lain untuk menanam.
Lalu tidak boleh merusak tanaman ya, ini ya si kakak ini ya. Sekarang kita ke yang berikutnya. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya adik-adik. Tidak dibuang ya, nggak ngambil berlebihan dan nggak ngerusak. Nah, ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik tuh, berarti kita sudah mengambil hak orang lain secara tidak langsung ya. Tapi imbasnya atau dampaknya nanti ke orang lain. Nah, sekarang lihat dirimu ya, lihat diri adik-adik ya. Apakah adik-adik sudah memanfaatkan tumbuhan dengan baik? Ya, jawab dengan jujur ya, sesuai dengan ya keadaan adik-adik seperti apa. Kak Rina contohkan nih di sebelah kanan. Kalau ini berdasarkan Kak Rina ya. Yang pertama, jadi ada pernyataan, ada uraian. Pernyataan tulis sudah ada di sini. Uraiannya nanti adik-adik jawabkan di sini ya. Ya. Nomor 1. Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Contoh Karina menyiram tanaman setiap hari. Kemudian yang kedua, dampak dari sikapmu bagi lingkungan. Ya, kalau kita siram tanamannya berarti tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Yang ketiga, pernyataannya contoh sikap yang belum bijak terhadap tumbuhan, yaitu merusak tanaman, malas menanam tumbuhan. Ya, lalu yang nomor 4, dampak dari sikap yang belum bijak dari lingkungan adalah tanaman menjadi mati dan jumlah tumbuhan berkurang. Yang kelima, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ikut membantu menanam tumbuhan atau tanaman dan menyiramnya setiap hari, ya. Nah, kemudian mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak karena yang ini adalah untuk menghemat makanan, ya. Jadi kita berkewajiban untuk menghemat makanan. Sekarang, tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Nah, ini berasal dari PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran sekitar ya. Sekarang bagaimana sih cara menaksir bilangan desimal? Nah, adik-adik untuk menaksir desimal kita harus membulatkannya. Nah, caranya hampir sama ya, kayak kita membulatkan bilangan bulat. Ya, contohnya kalau bilangan bulat, misalnya ada bilangan 26. Nah, ini dibulatkan biasanya kalau dia satuannya adalah 5, 6, 7, 8, 9, itu akan naik ke bilangan selanjutnya, yaitu berarti kalau kita mau pakai pembulatan puluhan berarti jadinya 30. Ya, ini jadinya 30. Tapi kalau misalnya dia 22. Nah, jadi kalau bilangannya 1, 2, 3, 4, dia akan turun menjadi puluhan di bawahnya, yaitu 20. Ya, itu kalau bilangan bulat. Nah, sekarang kalau desimal gimana sih? Nah, nanti adik-adik diskusikan dengan teman cara membulatkan bilangan desimal. Nah, contohnya dari Karina di sini sama seperti tadi ya. Kalau tadi kan bilangan bulat puluhan, ratusan, dan lain. Kalau ya desimal ya berarti yang kita bulatkan adalah yang di belakang koma. Contohnya seperti ini. Kalau di belakang koma 1, 2, 3, dan 4, maka bilangan di belakang desimalnya hilangkan atau bilangan desimalnya. Contohnya gini nih, 3,4. Berarti yang ini yang akan kita bulatkan. Ya, karena dia 4 berarti dihilangkan ya, desimalnya jadinya 3 aja. Kemudian kalau bilangan di belakang komanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi bilangan bulat yang ditambah dengan angka 1. Tadi kan bilangan bulatnya 5 ya, berarti 5 plus 1. Sama dengan ini, 6. Ya. Kemudian buatlah contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ya. Karina buatkan 5, adik-adik mau 1 aja boleh, ya 2 boleh, 3 boleh, terserah. Atau mau tambahin lagi pakai bahasa adik-adik sendiri jadi 10, silahkan. Nah, yang pertama, bulatkan 6,9. Nah, Karina sambil jawab ya, karena kan nanti biasanya disuruh jawab ya sama Bapak Ibu Guru. Jadi adik-adik nanti udah tahu jawabannya. Kalau ini karena 9 di belakang koma, jadi kita bilangan bulatnya ditambah 1, 6 tambah 1. Ya, Karina jelaskan deh kayak gini. Jadinya berapa? 7. Kalau yang ini dihilangkan ya, jadinya 7. Kalau yang ini jadinya karena koma 6, jadinya naik nih. 5 tambah 1, jadinya 6. Kalau ini 3,4, jadinya 3. 8,1, 8 ya. Kemudian, nah misalkan bulatkan nilai 5,3. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, garis bilangan adik-adik. Ini adalah garis bilangan.
Nah, caranya gimana sih Karina? Nah, kita tulis. Jadi kan ini bilangannya 5. Kita tulis kalau 5 itu desimalnya bisa berapa aja sampai di bilangan berikutnya yaitu 6. Berarti 5,0 ya, bilangan 5 sendiri, 5,1, 5,2, 5,3 dan seterusnya 5,9 sampai 6,0. Nah, sekarang kita lihat 5,3 letaknya di mana? Di sini kan? Nah, kita lihat dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke sini, ya ke 5. Ya, yang di ujung yang dilihat ya, ini dan ini. Dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 5 atau lebih dekat ke 6? Nah, coba lebih dekat kemana adik-adik? Ke 5 ya, jadi berarti Karina jelaskan di sebelah kanan. Jadi bilangan 5,3 lebih dekat ke 5,0 daripada ke 6,0. Sehingga 5,3 dibulatkan menjadi 5,0. Kemudian sekarang yang berikutnya, letakkan 5,23 ke garis bilangan berikut. Nah, kalau sekarang kita desimalnya ada 2 angka di belakang koma ya. 1, 2, ada 2 angka. Nah, kalau yang ini kita akan, berarti yang kita bulatkan adalah yang paling terakhir yang ini. Ya, berarti pilihannya adalah apakah dia jadi 5,2 ataukah dia jadi 5,20 maksudnya ya. Atau dia jadi 5,30. Ya. Yuk kita tentukan dia letaknya di mana. Nah, 5,23 nih di sini ya. Nah, tuh udah kelihatan adik-adik dia lebih dekat kemana? Ya, berarti Karina jelaskan di sebelah kanan ya. Jadi, bilangan 5,23 itu lebih dekat ke 5,20 daripada ke 530. Jadi, 5,23 dibulatkan menjadi 5,20. Ya, berikutnya bagaimana melakukan pembulatan desimal. Nah, Karina akan jelaskan lebih detail lagi. Jika pembulatan pecahan desimal sampai 1 tempat desimal, ya, maka angka yang kita perhatikan adalah angka pada kedudukan per 100, ya. Nah, jika angka pada kedudukan per 100 adalah angka 5 atau lebih, ya berarti 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pembulatan yang tepat yang ini ke atas. Ya, berarti contoh, misalnya 5,6. Ke atas berarti setelah 5 apa? 6. Ya. Lalu, misalnya 7,8. Setelah 7 apa? 8. Ya. Namun, jika bilangan selanjutnya adalah kurang dari 5, kurang dari 5 itu adalah berapa Karina? 1, 2, 3, dan 4. Ya, berarti pembulatan yang tepat adalah ke bawah. Contohnya misalnya 2,1. Ya, ini kan 0,1 nih. Berarti pembulatan ke bawah berarti yang ini nih, bilangan itu sendiri 2. Contoh lain, misalnya 9,4. Nah, berarti ya ini dihilangkan ya, jadinya ini 9 aja ya. Lalu bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat? Nah, kalau ini yang tadi contoh soal kedua ya. Apabila pembulatan ke satuan terdekat, perhatikan angka per 10-nya. Apabila angka per 10-nya ada 5 atau lebih, maka pembulatan pembulatannya adalah ke satuan terdekatnya menggunakan pembulatan naik. Sama kayak tadi ya, jadi kalau 5, 6, 7, 8, 9 dia naik. Tapi kalau di bawah 5 ya tadi 1, 2, 3, 4 ya berarti dia turun ya. Misalnya nih ya, bilangannya 2,456. Bulatkan ke per 100 terdekat. Nah, per 100 terdekat berarti kita akan nah, jadi gini adik-adik. Kalau 2,4 itu adalah per 10, 2,46 itu adalah per 100, 2,456 misalnya dia adalah per 1000. Berarti kalau dia bilang nih soalnya ke per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Karena kan 100 gini, 100 nolnya 2, jadi dia 2 angka di belakang koma. Jadi kita mau buat dia jadi 2 begini ya. Nah, yuk kita lihat. Jadi 2,456, kita lihat yang ininya nih ya. Jadi gini, 2, 4, 5, 6. Nanti yang kita fokus ke sini ya. Nah, angka terakhirnya berarti akan menentukan apakah si angka 5 ini akan jadi 5, tetap 5 atau akan jadi 6 ya. Nah, karena
setelah 5 angkanya 6, berarti kan 6 itu termasuk di atas 5 ya. Berarti dia masuknya naik, pembulatannya naik. Berarti jadinya 5-nya berubah jadi 6. Jadinya seperti ini, 2,46 ya. Kemudian, nah, jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, tadi sudah Karina jelaskan ya, kalau di sini dibuatkan garis bilangannya nih. 1, 2, 3, sampai 10. Nah, kita lihat kalau dia garisnya di sini. Berarti kalau angka 5, 6, 7, 8, 9, dia akan masuk ke sini. Ke 10. Ya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, dia bulatannya ke bawah. Ya, adik-adik. Siti dan temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nah, nama tanamannya sudah ditentukan, ada jambu, mangga, sosor bebek, mawar, dan melati. Nah, kalau dalam kalau dalam sentimeter, ini sudah diukur oleh Siti ya, 136, 125, 33 cm, 56 cm, dan 24 cm. Sekarang, kita tentukan tinggi dalam meter dibagi 100. Nah, kalau dibagi 100 adalah seperti ini. Karina numpang coret sebelah sini ya. 1,36. 136. Nah, kalau dibagi 100, berarti nolnya berapa 100 adik-adik? 2 ya. Nah, kita mundur dari belakang, dari sini. 1, 2. Jadi komanya ada di sini, 1,36. Kita tulis di sini ya, 1,36. Kalau yang ini 1,25. Kalau yang ini, kalau yang ini kan 33 ya. Berarti 1, 2. Di sini koma. Loh, sininya kosong gimana? Kalau sebelum komanya kosong nggak ada angka, kita kasih 0. Jadi 0,33. Yang ini 0,56. 0,24. Sekarang bulatkan ke per 10 terdekat. Berarti kan kita udah dapat di sini per 100 ya. Nah, sekarang diminta dibulatin ke per 10. Jadinya nanti angkanya misalnya 1,2. Jadi cuma 1 di sini ya, di belakang komanya. Yuk kita lihat. Yang ini kan 6 ya belakangnya. Jadi kita naik, pembulatan naik 1,4. Ini 5, ini juga naik jadi 1,3. Kalau ini 3 jadinya turun 0,3. Ini 6 jadi naik 0,6, ini turun 0,2 ya. Berikutnya temukan bilangan-bilangan desimal di sekitarmu, lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Kalau ini sih bebas ya adik-adik, ya terserah adik-adik mau berapa, kalian contohkan 3, sesuai dengan tabel ini. Misalnya 2,34 ya, jadinya 2,3. Terus misalnya 102 100 salah ya adik-adik, 125. 1,25. Ini jadinya 1,3. Kemudian 2,67. Jadinya 2,8. 2,7 ya. Nah, seperti ini contohnya. Berikutnya, ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Karina buat di sebelah kanan. Yang pertama, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Nah, kalau desimalnya lebih dari 5 angka 5, maka bisa dibulatkan menjadi 1 kalau di bawah 5. Ya. Contohnya, 0,5 dia menjadi 1, 0,4 jadi 0. Ya, jadi 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, ini akan menjadi angka 1. Ya. Misalnya 2,5. Berarti 2 tambah 1 yang sama dengan 3. Terus sekarang yang ini. Kalau dia di bawah 0,4, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Kalau ini jadi hilang atau 0. Berarti misalnya tadi 2,4. Berarti 2 tambah 0 sama dengan tetap 2 ya. Lalu bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Perhatikan bilangan desimal yang menempati nilai tempat per 100 ya. Jika nilai per 100-nya 0 sampai 4, maka per 10-nya tidak ditambah.
Tapi jika nilai per 100-nya 5-9, maka per 10-nya ditambah 1. Contohnya gini, 2,36. Ini per 100, ini per 10 adik-adik. Ya. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Caranya adalah dengan mengubah desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa dengan dilihat dari berapa banyak angka di belakang koma. Ya, nih. Ya, jadi 0,3 itu dia kan per 10. Jadinya 3 sama dengan 3 per 10. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Yaitu dengan mengurangi bilangan cacah di belakang koma. Ya, bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian pembulatan dari bilangan 24,547. Ya, satu tempat desimal atau persepuluhannya menjadi ini. Ya, 24,5. Karena ini kita lihat yang ininya. Ini adalah 4, jadinya dihilangkan. Cuma jadinya 24,5. Nah, penjelasannya adalah angka di sebelah kanan 5 adalah 4 tadi yang Karina sudah sebutkan ya. Apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Nah, manfaat pembulatan mau di desimal, mau di bilangan bulat itu adalah fungsinya atau manfaatnya untuk mempermudah pengerjaan hitung bilangan adik-adik. Ya. Nah, kemudian bagaimana pembulatan membantumu memecahkan masalah dengan pembulatan pecahan desimal ke terdekat. Ya, nah, menghitung jadi lebih mudah. Nah, sekarang saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kolase itu apa? Kolase adalah karya seni tempel. Seperti contohnya di sini. Ini adalah gambar kupu-kupu tapi terdiri dari tempelan-tempelan. Ya, tempelan daun sepertinya. Nah, sekarang diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Nah, yang pertama adalah siapkan bahan. Ya, bisa berupa daun, batang, tumbuhan, dan lem, misalnya koran, majalah, kertas, ya, media dan perangkat yang diperlukan seperti pewarna, gunting, hingga lem. Lalu buat gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu ke bapak atau ibu guru. Aturlah daun di batang tumbuhan, menutupi sketsa. Ya, sebelumnya bisa juga merencanakan penempelan bahan kertas pada gambar yang dibuat. Ya, kemudian perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Beri warna pada bahan bekas, gunting bahan bekasnya, oleskan lem, dan tempel daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambar. Nah, tempel dengan rapi ya. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Ini sebetulnya sudah ada di sini nih, tapi ditanyain. Nilai-nilai apa yang sudah kamu pelajari? Nah, kalau ini sebetulnya tergantung jawaban adik-adik ya. Kadang-kadang suka Karina jawab, kadang-kadang enggak, karena ini tergantung dari bagaimana sih adik-adik ya keadaannya. Nah, contohnya memanfaatkan apa yang sudah diberikan, misalnya makanan. Ketika sudah diberikan makanan dan mengambil makanan ya dihabiskan ya. Makanya dari awal pelajaran ini kita tadi bahas kalau memang mau makan secukupnya aja ya, ambil nasinya. Apakah kamu masih membuang makanan? Tidak ya. Jangan membuang makanan ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!